Saya mengamati gerak juang Presiden Jokowi, dan saya akui, saya kagum padanya. Sebagai orang yang juga pernah memegang tampuk kepemimpinan tertinggi di Indonesia, saya tahu tidak mudah memimpin Indonesia. Negeri kita memiliki persoalan yang kompleks di berbagai bidang, politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Banyak sekali pekerjaan rumah yang tak terselesaikan dan senantiasa menjadi tantangan berat bagi Presiden Republik Indonesia. Tapi, Jokowi dengan sangat tenang membuat strategi yang cerdas dan mengurai satu persatu permasalahan di negeri ini. Jelas tidak mudah, tapi ia konsisten dan penuh komitmen melakukan niat baiknya. Dengan teguh, ia laksanakan apa yang menurutnya akan menjadi hal terbaik bagi rakyat Indonesia. Dan ia buktikan itu dengan proses yang penuh kesabaran. Ia begitu banyak melakukan perjalanan ke daerah untuk memastikan bahwa semua proyek dan program pemerintah bagi rakyat bisa terselesaikan dengan baik. Ia memastikan segalanya ada di rel yang baik. Sepanjang itu, ia digempur oleh kritikan, caci maki, dan penghinaan. Tapi inilah hebatnya, ia tetap teguh berjalan dan mampu menahan diri. Ia mampu mengelola emosinya sehingga segala serangan itu tidak mengubah diri dan niat baiknya. Ia hadapi keadaan yang tajam dan penuh guncangan itu dengan kesabaran yang luar biasa. Kerja keras, niat baik, dan kesabaran adalah ciri kepemimpinan Jokowi yang sangat menonjol. Indonesia di dalam kepemimpinannya sedang dibawa menuju arah yang baik. Oleh sebab itu saya setuju buku ini diberi judul Menuju Cahaya. Ya, kita memang sedang diajak melangkah menuju terang. Tantangan berat di depan nanti adalah bagaimana membangun manusia Indonesia yang tangguh di dalam alam kemajuan yang sangat agresif dan mengelola kekayaan alam Nusantara agar mampu. Inilah yang menyebabkan saya sedih sekali. Papua merupakan provinsi yang paling sering saya kunjungi. Saya pengen sekali ke kabupaten yang namanya Nduga, daerah yang paling rawan. Saya terbang ke sana naik helikopter. Ya karena memang dari Wamena saja mau ke Nduga itu butuh waktu 4 hari berjalan di tengah hutan. Inilah yang menyebabkan saya sedih sekali. Dan saat itu saya perintahkan agar jalan dari Wamena ke Nduga itu segera dibangun dan dikerjakan, dan tadi sudah melihat hasilnya tadi. Untuk membuka isolasi, dan sekarang 4-6 jam lah dari Wamena ke Nduga sudah bisa dilalui. Saya sudah nyoba separuhnya. Semakin saya tahu, semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua. Memang ini adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memang harus kita perhatikan. Setelah kilang di Tuban berproduksi, kebutuhan impor BBM Indonesia akan berkurang secara signifikan. BBM yang dihasilkan di kilang Tuban direncanakan memiliki standar terbaik, yaitu Euro 5. Sementara penyerapan tenaga kerja saat pengerjaan konstruksi membutuhkan 20.000 orang dan 2.500 tenaga kerja saat kilang sudah mulai beroperasi. Realisasi pembangunan kilang minyak di Tuban ini mengingatkan kita kepada teguran Jokowi kepada para pembantunya terkait tidak segera terrealisasinya kilang minyak yang sudah diinisiasi dan dimotori oleh Presiden di Rusia tahun 2016 silam. Saat kunjungan di Kecamatan Weru, Kabupaten Tuban pada 21 Desember 2019 lalu, Jokowi mengatakan bahwa potensi kilang di Tuban merupakan salah satu kilang terbesar yang dipunyai Indonesia. Lebih lanjut, Presiden mengatakan jika kilang di Tuban sudah diperproduksi, Indonesia dapat menghemat devisa sebesar 56 triliun rupiah per tahun. Ini kalau bisa nanti produksinya sudah maksimal bisa menghemat devisa 4,9 miliar dolar AS. Gede sekali, kurang lebih 56 triliun rupiah. Ini merupakan substitusi, karena setiap tahun kita impor. Padahal kita bisa buat sendiri, tapi tidak kita lakukan. Sehingga kita harapkan kalau ini benar-benar bisa berproduksi maksimal, yang namanya current account deficit, neraca kita akan menjadi jauh lebih baik. Ini salah satu kuncinya ada di sini. Artinya apa? Ini adalah menyelesaikan masalah, menyelesaikan persoalan, menyelesaikan problem dari agenda besar negara ini yang sudah puluhan tahun enggak rampung-rampung, ungkap Jokowi. Dari kutipan pernyataan Jokowi tersebut terbukti Jokowi adalah orang yang piawai dan ahli dalam manajerial kepemimpinan, dengan mampu secara substansif menguraikan dan menjelaskan secara detail apa dan bagaimana cara menyelesaikan persoalan bangsa. Kalau SBY dan Susi Pujiastuti mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa, lantas gelar kehormatan apa yang pantas dianugerahkan kepada Presiden Joko Widodo?